Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai manajemen modal kerja, mata kuliah pengantar manajemen keuangan pertemuan minggu ke-12. Materi ini saya ambil dari buku yang kita gunakan, yaitu bab 8 halaman 80. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai manajemen modal kerja, sebelumnya di sini seperti yang kita ketahui ya, bahwa setiap perusahaan itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya pasti membutuhkan modal. Di mana semakin besar perusahaan, maka semakin besar modal yang dibutuhkan. Nah, modal itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan modal investasi dan ada juga yang disebut dengan modal kerja. Modal investasi adalah modal yang digunakan untuk membeli aktiva tetap. Jadi kayak misalnya perusahaan ingin beli tanah, beli bangunan, beli pabrik gitu ya, beli mesin, beli peralatan dan kendaraan, itu dikatakan sebagai modal investasi. Dan biasanya modal investasi ini jumlahnya cukup besar karena memang dia penggunaannya kan untuk membeli aktiva tetap yang nilainya itu lumayan besar juga dan untuk jangka panjang gitu. Jadi untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian selanjutnya adalah modal kerja itu sendiri. Nah, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Bedanya dengan modal investasi adalah kalau modal investasi itu penggunaannya untuk membeli aktiva tetap. Sedangkan kalau modal kerja itu penggunaannya adalah untuk membeli aktiva lancar, yaitu seperti misalnya ada bahan baku, bayar tenaga kerja, bayar overhead pabrik dan sebagainya. Jadi begitu ya, kelihatan perbedaannya antara modal investasi dan modal kerja. Kalau modal investasi untuk aktiva tetap dan kalau misalnya modal kerja itu lebih ke operasional perusahaan sehari-hari dan untuk membeli aktiva lancar. Oke, kemudian selanjutnya adalah konsep dari modal kerja, di mana modal kerja itu sendiri memiliki tiga konsep. Yang pertama adalah modal kerja kuantitatif, yang kedua modal kerja kualitatif, dan yang terakhir adalah modal kerja fungsional. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk model kerja kuantitatif. Untuk konsep kuantitatif di sini maksudnya adalah eh, jadi modal kerja itu didasarkan pada jumlah aktiva lancar, di mana modal kerja kuantitatif ini sering dikatakan sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Nah, makanya modal kerja kuantitatif ini sama dengan aktiva lancar. Jadi berapapun aktiva lancarnya itu dikatakan sebagai modal kerja kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah modal kerja kualitatif. Modal kerja kualitatif itu lebih ke selisih atau kelebihan jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancarnya atau utang lancarnya. Jadi makanya dia itu aktiva lancar yang tadi kita bahas di gross working capital itu kita kurangkan dulu dengan hutang lancar. Nah, selisihnya itu dikatakan sebagai modal kerja kualitatif atau sering disebut dengan net working capital atau modal kerja bersih. Oke. Kemudian yang terakhir adalah modal kerja fungsional, di mana modal kerja fungsional adalah modal kerja yang memberikan penghasilan langsung sesuai dengan tujuan perusahaan dan dalam satu periode akuntansi. Jadi dia bisa langsung memberikan penghasilan gitu kepada perusahaan. Di mana modal kerja fungsional itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada modal kerja, yang kedua modal kerja potensial, dan yang terakhir adalah bukan modal kerja. Ya. Kalau yang modal kerja ini, yang hanya modal kerja saja namanya, itu merupakan, jadi dia berisi mengenai ada kas, piutang dikurang profit margin, ditambah dengan persediaan, ditambah dengan penyusutan. Kemudian kalau untuk modal kerja potensial adalah efek atau surat berharga ditambah dengan profit margin, dan untuk bukan modal kerja itu ada tanah, bangunan, mesin, dan aktiva tetap lainnya. Kenapa dia dikatakan bukan modal kerja? Karena memang ini kan berupa aset tetap ya, di mana aset tetap itu kan termasuk ke dalam modal investasi. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh ada PT Zara Angkasa Fata Morgana. Nah, ini ada neraca PT Zara Angkasa Fata Morgana tanggal 31 Desember 2016 dalam ribuan rupiah. Oke, jadi di sini ada mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap sampai dengan hutang plus modalnya. Kita langsung hitung ya. Yang pertama kita hitung dulu untuk gross working capital. Tadi sesuai definisinya bahwa gross working capital itu kan merupakan aktiva lancar. Jadi si modal kerja kuantitatif ini sama dengan aktiva lancar. Berarti kita lihat
Untuk PT Zara Angkasa Fata Morgana, aktiva lancarnya adalah 341.850.000. Berarti gross working capitalnya adalah 341.850.000 rupiah, karena dia memang hanya menggunakan aktiva lancar. Kemudian untuk yang net working capitalnya, itu kan kalau yang net working capital itu aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Jadi bisa dilihat di bukunya ya, sambil dilihat untuk neracanya dilihat di bukunya halaman 81. Nah, berarti ini kita tinggal kurangkan nih, yaitu yang gross working capital atau aktiva lancar ini dikurangi dengan utang lancarnya, yaitu sebesar 65.500.000 rupiah. Oke, maka modal kerja bersihnya atau modal kerja kualitatif atau net working capitalnya adalah 276.350.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah modal kerja fungsional. Dia ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah modal kerja. Oke, nah modal kerja yang pertama ini tadi kan rumusnya kita bisa lihat ya di buku, yaitu kas ditambah piutang dikurang profit margin ditambah persediaan ditambah penyusutan. Nah, berarti kita hitung dulu nih kasnya. Kita cari kasnya itu adalah, kita lihat ya. Kasnya 34.250.000. Berarti kita tulis 34.250.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan piutang. Piutangnya adalah sebesar 112.400.000 rupiah dikurangi dengan profit margin. Nah, profit margin itu kita carinya di sini ya. Di bawahnya neraca itu diketahui bahwa profit marginnya adalah 30%. Berarti kita kalikan dulu nih. Profit marginnya adalah 0, ini dikurung lagi ya. 0,3 atau 30% dikalikan dengan 112.400.000 rupiah. Yaitu dikalikan dengan piutang itu sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya ditambah dengan persediaan. Nilai persediaannya adalah 145.200.000 rupiah. Ditambah dengan penyusutan. Di bawah tabel, di bawah neraca ini ada beberapa penyusutan nih. Mulai dari penyusutan bangunan, penyusutan mesin, dan penyusutan kendaraan. Ini kita total semua. Jadi kita langsung masukkan aja ya. Yang pertama penyusutan bangunan 3 juta rupiah. Ditambah dengan penyusutan mesin 50.000 rupiah. Ditambah dengan penyusutan kendaraan 13.650.000 rupiah. Oke, kalau udah kita enter, jawabannya adalah 324.780.000 rupiah. Oke, kemudian yang kedua adalah modal kerja potensial. Modal kerja potensial. Ini tinggal kita. Oke. Nah, modal kerja potensial itu tadi rumusnya adalah surat berharga. Ini kita lihat ya, surat berharganya 50 juta. Tinggal kita tulis. Terus ditambah dengan profit margin. Profit marginnya kan 0,3 dikali dengan 112.400. Oke. Hasilnya adalah 83.720.000. Kemudian bukan modal kerja. Oke, untuk bukan modal kerja itu kan rumusnya adalah bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagainya ya. Berarti ini kita langsung kita ambil aja dari yang total aktiva tetap. Ini karena kan bukan untuk aktiva tetap itu termasuk ke modal investasi. Berarti ini kita tinggal tuliskan aja langsung di sini. Total aktiva tetapnya adalah 464.650.000 rupiah. Oke.
Oke, jadi itu tadi untuk perhitungan modal kerja PT Zara Angkasa Fata Morgana. Jadi gampang ya, ini tinggal kalian mengambil data-datanya dari neraca yang disediakan oleh perusahaan atau yang sudah dibuat oleh perusahaan. Oke, kemudian kita lanjutkan materinya. Ini yang tadi. Oke. Yang selanjutnya mengenai jenis-jenis modal kerja. Di sini jenis-jenis modal kerja itu terbagi menjadi dua, yaitu ada modal kerja permanen dan ada modal kerja variabel. Di mana yang modal kerja permanen ini terbagi dua lagi nih, yaitu ada modal primer dan modal kerja normal. Kemudian untuk yang modal kerja variabel itu terdiri atau terbagi menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Oke. Yang pertama adalah modal kerja permanen. Jadi modal kerja permanen ini merupakan modal kerja yang harus ada di dalam perusahaan. Di mana modal kerja permanen tadi terbagi dua ya, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Untuk modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus tersedia pada perusahaan. Jadi agar perusahaan tuh tetap bisa jalan gitu ya, dia tuh harus punya gitu. Minimal tuh ada modal kerja primer ini. Jadi harus seminim-minimnya dia harus punya modal kerja primer. Kemudian kalau modal kerja normal adalah modal kerja yang harus tersedia pada kapasitas normal. Pada kapasitas normal di sini maksudnya adalah kapasitas normal produksi setiap periodenya. Jadi misalkan dalam satu bulan perusahaan itu biasanya memproduksi barang 100 unit, di mana untuk memproduksi barang 100 unit ini perusahaan itu butuh modal 100 juta. Berarti perusahaan itu paling tidak memiliki modal kerja 100 juta agar bisa produksinya itu bisa berjalan secara apa namanya di kapasitas dia gitu. Jadi karena biasanya dia mengeluarkan 100 juta, berarti modal kerja yang normalnya adalah dia harus punya uang 100 juta untuk tetap beroperasi pada kapasitas produksi seperti biasanya, pada kapasitas normal seperti biasanya gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah modal kerja variabel. Jadi modal kerja variabel ini tadi kalau misalnya modal kerja permanen itu kan modal kerja yang harus ada di dalam perusahaan. Sedangkan kalau yang variabel ini modal kerja yang jumlahnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari bagaimana kondisinya nanti. Nah, yang pertama adalah modal kerja musiman. Jadi modal kerja musiman ini adalah modal kerja yang modalnya itu berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oh, di sini ada ya. Modal kerja musiman sesuai dengan musim. Jadi misalkan gini, misalnya ada sebuah toko kue. Toko kue itu biasanya toko kue kering ya, biasanya untuk mendekati lebaran, orderan kue itu akan banyak ya, akan meningkat gitu. Nah, sehingga ketika mendekati lebaran, perusahaan itu harus menambahkan modal tambahan nih untuk menghadapi pesanan yang membludak gitu. Jadi karena pesanannya banyak, berarti perusahaan juga butuh modal yang banyak untuk memenuhi atau membuat pesanan tersebut gitu. Sehingga itu yang dikatakan dengan modal kerja musiman. Jadi biasanya yang sehari-hari misalnya hanya butuh taruhlah 100 juta misalnya, karena di mendekati lebaran, mendekati hari raya Idul Fitri gitu misalnya ya, itu dia butuh tambahan modal bisa menjadi 150 juta karena ada banyaknya pesanan. Jadi banyak pesanan yang masuk ke perusahaan untuk pembuatan kue kering, kue-kue lebaran gitu, sehingga butuh tambahan modal. Kemudian yang kedua adalah modal kerja siklis. Biasanya modal ini merupakan modal kerja yang berubah seperti berfluktuasi konjungtur. Jadi misalnya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Misalnya ada juga karena adanya inflasi sehingga harga-harga barang jadi naik sehingga perusahaan itu butuh tambahan modal untuk mengcover kenaikan harga-harga tersebut, atau misalnya kondisi perekonomiannya yang lagi sulit, atau misalnya barangnya langka dan sebagainya. Kemudian ada modal kerja darurat. Jadi di sini adalah modal kerja yang perubahannya tidak bisa diprediksi atau di luar kemampuan perusahaan. Mungkin karena adanya bencana alam atau misalnya ada kecelakaan kerja dan sebagainya, sehingga perusahaan itu membutuhkan modal kerja darurat untuk memenuhi untuk mengcover adanya kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan modal kerja. Di sini kebijakan modal kerja terdapat ada 3. Yang pertama ada kebijakan konservatif, yang kedua kebijakan moderat, dan yang terakhir adalah kebijakan agresif. Di mana yang pertama kebijakan konservatif adalah kebijakan di mana perusahaan itu menerapkan bahwa modal kerja itu diperoleh dari sumber dana jangka panjang karena jatuh temponya itu lama, sehingga dia
sumber dananya itu dari yang jangka panjang gitu. Kemudian kalau untuk yang moderat, kebijakan moderat itu adalah kebijakan di mana perusahaan itu menetapkan bahwa sumber dananya itu disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya. Jadi kalau misalnya dia lagi butuh jangka waktu yang lama, maka menggunakan sumber dana yang panjang. Tapi kalau misalnya dia butuhnya tidak terlalu lama, bisa menggunakan sumber dana yang yang disesuaikan gitu dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan agresif, di mana kebijakan ini menetapkan bahwa perusahaan itu kebutuhan dananya dipenuhi dengan sumber dana yang jangka pendek aja gitu. Jadi dia dana-dananya itu diperoleh dari sumber dana yang jangka pendek. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan kebutuhan modal kerja. Materi yang ini saya akan bagi ke di minggu depan aja. Jadi penentuan kebutuhan modal kerja itu terdiri dari dua. Yang pertama dua metode ya. Yang pertama metode keterikatan dana dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Tapi ini akan dibahas di pertemuan minggu ke-13. Jadi ini videonya untuk yang pertemuan 12 saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.